Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kalau lagi nyetir gini seharusnya gue fokus ke jalanan depan. Namun Rara yang biasanya ceweret dan cuma natepin jalanan mengganggu pikiran gue. Makanya gue tanya dia kenapa tapi katanya cuma kepedesan. Pedes banget emang. Coba sini bagi 1 tahunya. Rara nyuapin gue 1 tusukan tahu. Nggak pedas banget kok. Alay aja Rara. Mau dibeliin susu nggak biar pedasnya hilang. Gue udah mau menepikan mobil tapi Rara bilang nggak usah. Om Igo. Panggilnya, Oit, dengan saya sendiri. Kenapa tuh? Tipe ceweknya gimana sih? Untung di depan lampu merah jadi gue bisa rem mendadak, abis dia nanyanya gak jelas banget. Tipe cewek gue nyeruput kopi dingin. Kenapa Rara tiba-tiba nanyain itu? Ada niatan mau memantaskan diri emang Rara naikin kakinya ke atas kursi mobil. Dia noleh ke gue. Ya biasalah bocahnya nyengir kayak biasa. Cuma mau tanya aja sih, emang nggak boleh? Salah gitu nanya tipe Om Igo. Nggak sih. Cuma kalau gue jawab jujur entar lo tersinggung lagi. Lah kenapa? Ngomong aja lagi, pancing dia. Jangan ngomong aja nggak apa-apa. Lagian Rara juga nggak suka kok jadi pasti nggak bakal tersinggung. Rara goyang-goyangin lengan gue. Pas banget lampu berubah hijau baru gue jawab apa yang pengen dia tahu soal gue. Jarang banget nih anak mau tahu hal pribadi tentang gue. Yang cantik, tinggi, putih, lemah lembut, sayang anak kecil, rambutnya bagus, wangi, tahu cara berpakaian yang benar. Gue terus-terusan ngomong soal tipe gue, pas noleh Rara masih fokus mantengin muka gue. Terus, ya, yang gitu. Kalau sukanya yang kayak gitu kenapa nggak cari jodoh sesuai tipe? Seujung jari pun Rara kayaknya gak ada di tipe Om Igo. Gue tersenyum miring. Bener sih. Tapi buat apa nyari yang sesuai tipe kalau ada yang bikin nyaman? Gue ngomong gini sambil ngedipin 1 mata ke dia. Rara auto lurus lagi badannya ke depan. Dia jadi diam aja sepanjang jalan. Apa dia baper ya sama gue? Tapi masa sih? Ya emang sih pesona gue sejak dulu sulit ditolak, gak cuma kaum lawan jenis, yang sejenis aja ada yang demen. Tapi masalahnya ini Rara loh, anaknya Bagas. Ya kali dia suka sama gue. Kenapa sih pegang seatbelt mulu dari tadi, kesempitan apa? Rara kebanyakan makan sih. Enggak tuh. Berhenti. Ada rujak, Rara mau. Tiba-tiba banget dia nyuruh gue stop mobil. Rara lari keluar ngacir ke tukang rujak. Bocahnya emang lapar mata. Tadi gue baru mikir dia baper sama gue, ngelihat tingkahnya sekarang bikin gue sadar emang gue aja yang kepedean. Abang tukang rujak, mau beli dong. Rujaknya Neng. Bukan, gerobaknya yang saya mau beli. Si Neng bisa aja. Berapa bang? Harganya? Tanya tukang rujaknya. Rara balas lagi, bukan, istri abang yang ada berapa? Ya iya harganya. Emang benar-benar ya berdua baru ketemu udah cocok bikin geng. Mau mangga tapi yang asem ya, terus nanas tapi jangan panas, kedondong tapi nggak suka berondong juga deh, tunjuk Rara. Gue dampingin aja deh. Dia akrab banget sama tukang rujak sampai nanya-nanya apa motivasi tukang rujak pakai akuarium sebagai tempat buah. Kenapa abang nggak dagang ikan aja kan udah ada akuariumnya? Kenapa harus rujak? Ya namanya juga usaha, Neng. Apa sih, tukang rujaknya juga nggak nyambung. Mau-mauan lagi tanggepin si tuyul. Kenapa nggak usaha pecel lele aja? Apa keuntungan jual rujak lebih gede? Lelenya yang nggak ada, Neng. Rara mau nanya lagi tapi gue tutup mulutnya pakai tangan. Lo tanya sekali lagi lama-lama lo yang gue jadiin pecel. Maaf ya bang, ini bocah emang suka nanya nggak penting. Dia mah yang penting nanya.
Apa sih, kan biar nambah relasi aja, ya nggak bang? Kata Rara selesai gue bungkam. Ini adik atau pacarnya mas? Tukang rujak pakai segala nanya. Istri, bang, jawab Rara lugas dan tanpa tahu malu. Hah, istri, neng istrinya. Kok masnya mau? Maksud saya kok bisa? Yeh sembarangan si abang, gini-gini saya pasarannya pejabat loh. Jangan salah, ini saya lagi beli rujak tahu nggak kenapa? Kenapa tuh neng? Rara ngelirik gue sambil ngusap perutnya. Saya lagi ngidam bang, alhamdulillah udah jalan 2 bulan. Doain ya bang. Asli detik itu juga gue pengen menghilang. Gimana nggak malu gue kalau suara Rara segede gibahan tetangga, mana di situ banyak orang-orang. Mereka sampai nengok ke gue dan Rara yang masih pakai seragam. Mana perut Rara emang lagi kembung karena kebanyakan makan. Makin mendukung kegilaan dia. Gue tarik tangan dia. Ra, kalau gila tahu tempat dong, jangan di depan umum. Lo yang berbuat gue yang nanggung malu. Lah nggak apa-apa selama nggak ganggu orang mah. Gue nyengirin orang-orang yang lihat kita. Maaf ya, emang lagi berobat jalan. Keluarga sebenarnya udah tahu cuma emang perlu didampingi aja. Abis itu gue tarik dia buat balik ke dalam mobil. Gue sengaja gak langsung nyetir, nunggu dia selesai habisin rujak aja. Jadi nanti kalau kepedesan lagi gue bisa pergi beliin minum di minimarket depan. Mau nggak rujak? Nggak, gue lagi nggak ngidam kayak lo. Habisin ya, awas aja sampai lo sisain, bener-bener gue jadiin rujak lo. Iya, gue menyambungkan handphone gue ke audio di mobil. Mau putar musik dulu? Lagi-lagi Rara nepok pundak gue. Kirain keselak, bikin kaget aja. Om Igo, lihat deh. Mata gue ngikutin arah yang dia tunjuk. Itu siapa Ra? Nggak tahu siapa namanya. Tapi dia itu tipe Rara banget. Rara pernah tanding sama dia pas turnamen antar sekolah tahun lalu. Skill basketnya oke banget deh. Menurut Om Igo gimana? Ganteng nggak? Ganteng. Tapi gue nggak demen. Yeh, kalau om demen ngeri dong. Kukira idaman ternyata saingan. Belok itu mah. Rara cekikikan. Tapi matanya terus melihat ke anak cowok yang lagi nongkrong depan minimarket. Nggak tahu kenapa diri gue yang selama ini ngerasa nggak pernah takut disaingi jadi agak terusik. Gue jadi mikir apa mungkin sampai kapanpun hubungan gue sama Rara cuma akan sebatas ini. Dia yang terlihat sebagai bocah di mata gue dan dia yang anggap gue teman papanya. Persentase untuk kami saling menyukai itu kecil banget. Selain gue mengenal hati gue sendiri, gue juga kenal dia. Rara pasti nggak pernah memandang gue sebagai laki-laki yang bisa dia jadiin krus. Gue menjatuhkan kepala gue di setir mobil sambil merhatiin dia yang senyum kesenangan makan rujaknya. Ra, dikasih tahu papa nggak alasan restuin Rara nikah sama Om Igo. Lagi asik-asik ngunyah, dia malah kesedak buah. Enggak tahu, emang papa nggak kasih tahu? Enggak, katanya rahasia. Kirain Rara tahu. Enggak kok, Rara nggak tahu apa-apa, serius deh Om. Rara menyumpal mulutnya dengan buah, nggak berani lihat gue. Ra, kalau semisal suatu hari lo nemu cowok yang lo sukai dan sukai balik sama lo, kira-kira lo bakal minta pisah sama gue nggak? Hah, gimana? Gue ulangi pertanyaan gue. Matanya membulat. Tinggalin Om Igo. Kok bisa sih? Emang Om ada rencana jatuh miskin? Si tuyul, jadi lo baru mau tinggalin gue kalau duit gue abis lo kuras? Rara ketawa aja. Mungkin dia nganggap pertanyaan gue angin lalu. Tapi tiba-tiba aja dia balik mengajukan pertanyaan yang gak kalah serius. Om Igo sendiri kenapa milih Rara jadi istri? Banyak yang mau kok kalau Om minta jadi istri. Tukang jamu pengkolan juga Rara lihat-lihat ada niat pengen dihalalin sama Om tuh. Gue angkat kepala gue dari setir. Udah buntu gue pada saat itu. Nyokap pingsan, Vita kabur. Yang gue pikirin cuma jaga nama baik keluarga gue. Kebetulan lo yang ada di meja prasmanan.
Jadi gue mikir, kalaupun gue harus terpaksa nikahin orang, gue mau orang itu loh. Terpaksa. Kenapa harus Rara juga? Karena, gue naruh tangan di kepala dia dibarengi senyum. Karena itu Rara. Gue yakin nikah random waktu itu karena tahu yang akan jadi pengantinnya Rara. Jadi ya kenapa enggak? Kalaupun duit gue harus kekuras, setidaknya itu buat Rara bukan cewek lain. Om Igo beneran nih mau ngomong sama papa? Tanya Rara pas mobil gue berhenti di depan rumah dia. Rara aja ngeraguin gue apalagi diri gue sendiri. Ya salam. Asli dari semua temen yang gue punya Bagas yang auranya paling ngebunuh. Dia diam aja lirikan matanya kayak teriak, ayo kita bunuh orang itu. Beneran lah Ra, masa bohongan. Kayak nggak kenal gue aja, Ra. Nyali gue mah beh sekuat Hulk. Tapi dari tadi Om Igo tetap duduk di dalam mobil. Udah lewat 5 menit. Celetuk Rara yang 5 menit lalu udah keluar duluan dari mobil. Gue melepas seatbelt gue. Nggak lupa gue beliin Bagas kue pas perjalanan ke sini. Walau nggak tahu ujungnya ini kue Bagas terima atau buang ke muka gue. Pasrah aja udah. Tapi pas gue udah yakinin hati untuk teguh hadapin Bagas, langkah gue kembali tersendat. Kok berhenti di situ Om? Katanya pengen minta izin sama papa, masuklah. Rara balik nyamperin gue, padahal dia udah di depan pintu tadinya, dia kemudian narik tangan gue. Tepatnya nyeret paksa. Entar Ra gue lagi hafalin kata-kata. Mana gue payah banget kalau disuruh hafalin kalimat begini. Gas, sorry buat yang waktu itu. Gue tahu gue salah banget tapi tolong kasih gue kesempatan buat memperbaiki. Gimana pun Rara istri gue boleh ya bawa dia balik tinggal sama gue. Gas, sorry, kasih gue kesempatan. Gue tahu gue salah tapi please izinin gue buat bawa dia balik. Sip, hafalan gue udah lancar. Aiueo, gue mengatur sirkulasi pelafalan biar nanti nggak gagap. Tapi baru sampai di teras, pintu rumah dia tiba-tiba kebuka. Di situ udah ada Bagas yang berdiri lihatin tangan gue yang dipegang anaknya. Mau ngapain lagi lo ke rumah gue? Gas gini, gue tahu gue salah tapi tolong izinin gue buat bawa lo balik tinggal sama gue. Rara ikutan kaget karena gue salah ngomong. Siapa mas? Ada tamu. Saras ikutan muncul lagi. Apa nggak berkali-kali lipat tanggungan malu gue? Ini Virgo nih katanya dateng ke sini buat bawa aku tinggal sama dia, emang boleh sayang? Si kampret malah makin bikin malu. Kenapa pesan gue segala diestafet ke istrinya coba? Gimana maksudnya Go? Kamu mau tinggal bareng suami aku? Nggak gitu Sar, gue salah ngomong tadi. Oh, ya udah masuk Gi. Kopi susu kan kayak biasa. Tawar Saras. Gue melirik-melirik Bagas. Jangankan kopi susu, minta air kobokan di rumah dia aja gue udah sungkan. Gue boleh masuk nih. Tangan lo lepasin dulu. Oh iya, gue noleh ke Rara. Ra, lepas dulu ya. Rara nurut, dia lepasin tangannya dari gue. Dan disinilah gue sekarang, di kursi yang gak ada enak-enaknya. Mata gue sibuk melirik foto-foto yang dipajang, ada foto gue juga pas lomba Agustusan di TK Rara dulu, harusnya dilakuin sama papa anak tapi Bagas malah nggak bisa datang. Gue deh yang wakilin bapaknya. Gas, gue mau. Masih punya muka lo, Go, injak rumah gue setelah apa yang dilakuin nyokap lo sama anak gue. Masih punya muka atuh Gas, nih muka gue masih nempel di sini. Gue bermaksud cairin suasana, biasanya sih cara ini berhasil tapi kok ya Bagas gak ketawa juga. Gak usah bercanda Go, bercanda lo gak lucu. Langsung ke intinya aja, lo mau ngomong apaan? Gue kasih lo waktu buat ngomong, abis itu lo cabut dari sini. Tangan gue yang keringatan saling meremas, otak gue sibuk menyingkronkan kalimat yang harus gue ucapin jangan sampai salah ucap lagi. Gue salah banget waktu itu karena telat jemput Rara jadinya dia yang kena amukan nyokap gue.
Soal nyokap, jujur gue juga nggak ngangka dia jadi pemarah gitu semenjak gue nikahin Rara. Dalam bayangan gue sebelum nikah nyokap bakal bersikap sama ke semua menantunya. Terus, gue juga tahu masa lalu gue nggak begitu bagus, lo kenal gue kan? Tapi sekarang gue udah ambil anak lo sebagai istri artinya gue punya tanggung jawab gede. Nggak bisa tinggal tenang gue gas kalau gue terus pisah dari istri gue sendiri. Bagas masih nanggepin dengan singkat. Terus mulu elah. Lama-lama gue parkir juga nih mobil depan dia. Gue menelan ludah gugup. Dari arah belakang Bagas gue lihat Rara yang berdiri ngepalin tangan kasih semangat ke gue. Jadi gue berencana buat ajak Rara tinggal berdua aja di apartemen. Pisah dari nyokap biar hal yang sama nggak perlu terulang kembali. Bagas yang tadi nyender santai ke sofa seketika duduk tegap. Apaan? Lo mau ajak anak gue tinggal berduaan doang sama lo? Rame-rame aja gue nggak percaya, gimana kalau cuma berdua? Astagfirullah Gas, hal apa sih yang lo khawatirin, lagian dia juga istri gue. Gini ya. Gue kalau udah janji sama lo nggak bakal gue ingkari. Tanya aja Rara emang selama kita nikah gue udah ngapa-ngapain dia. Enggak tahu, Pak. Rara masih suci, Om Igo bener. Rara nyahut dari belakang Bagas. Kesini kamu Ra, Papa mau ngomong sama kamu. Rara datang duduk di samping Bagas. Kamu emang mau balik tinggal sama Om Virgo kamu ini? Oh ya mau. Jawab Rara tanpa ragu. Pa, udah dong, Rara tuh udah gede pa, bukan anak kecil lagi yang mesti papa posesifin. Rara tuh udah punya suami, papa emang tega entar Om Igo tidur nggak ada yang nemenin. Coba papa bayangin ada di posisi itu, apa papa mau kalau mama balik ke rumah orang tuanya di kampung? Tega aja sih, papa. Papa ih, Rara hentak-hentakin kaki di lantai. Ayo bolehin Rara ikut Om Igo. Ya. Boleh kan? Bagas mau nggak mau jadi mengalah. Kelemahannya emang ada di Saras sama Rara. Ya udah, sana balik sama Om Virgonya Rara tuh. Yeay. Rara meluk lengan Bagas, matanya kedip ke gue sebagai tanda misi berhasil. Dan logo, jangan seneng dulu. Awas aja lo bikin anak gue menderita, siap-siap aja logo. Makasih banget Gas masih kasih gue kepercayaan. Sungkem di kaki lo jangan nih. Sungkem aja, abis itu gue tebas kepala lo. Gue demen nih kalau Bagas balik gini lagi, artinya kemarahan dia udah menguap. Sebelum membawa Rara pulang, gue diizinin untuk masuk ke kamarnya. Terakhir kali gue ke kamar ini sebelum dia masa puber. Abis itu gue gak pernah berani lagi untuk masuk walaupun Bagas gak melarang sama sekali. Gue lihat foto-foto yang ada di meja dia. Gak ngangka dia juga majang foto gue yang gendong dia di punggung gue sambil megang medali lomba Agustusan. Yang gue bilang tadi, dari semua juara yang kita ikuti gak ada yang kita menangin. Bikin Rara guling-guling di pasir karena kalah terus. Bukan apa-apa. Takut dia ngelindes kucing aja. Karena gue bingung lihat anak orang tantrum, gue ngide bikinin dia medali bohong-bohongan dari kertas origami. Gue bilang aja itu hadiah dia menang lomba jadi anak yang paling banyak makan. Dia percaya aja lagi, abis itu dia dengan bangganya difoto megang medali palsu gue. Kenapa ketawa? Medali origaminya masih Rara simpen nggak? Udah Rara bakar. Dasar tukang bohong. Rara misuh-misuh. Kirain gue teh beneran dia bakar, tahunya pas gue balik bingkai foto tadi ada medali itu nyempil di belakang. Dasar Rara. Gue keluarin medali itu terus angkat tinggi-tinggi. Asik, juara satu makan paling banyak haha. Rara dari jongkok langsung berdiri. Tapi karena tinggi badan dia juga cuma sampai dada gue, dia jadi kesusahan rebutnya. Balikin nggak mau, ambil dong kalau bisa. Dia sampai loncat-loncat, sementara gue mundur ngejauh. Gue nggak tahu kalau di belakang gue ada colokan listrik, alhasil gue kesandung. Untung badan gue jatuhnya ke kasur.
Tapi Rara jadi ikut jatuh karena dia narik tangan gue. Bisa kebayang gimana posisi dia yang nemplok di atas badan gue. Rara coba angkat kepalanya, tapi dia nggak serta-merta berdiri. Malah ngelihatin muka gue. Kita berdua jadi saling lihat-lihatan. Rara mungkin nggak nyadar, tapi gue ngerasain banget dadanya yang terlalu nempel ke gue. Ternyata benar nasihat Bagas. Nggak boleh menilai sesuatu berdasarkan penampakan luar. Lumayan juga nih bocah. Di adegan yang bisa bikin salah paham ini tiba-tiba aja pintu kamar Rara terbuka. Di sana udah ada Bagas. Mampus. Gue auto mendorong badan Rara ke samping. Astagfirullah, haram hukumnya di rumah Bagas kayak gini, gumam gue biar Bagas bisa dengar. Gas ini bukan kayak yang lo pikirin kok. Tadi kita rebutan medali origami. Lagian gue juga nggak ngerasain apa-apa pas badan anak lo nempel ke gue, jadi santai aja, bre. Gue lewat di samping Bagas yang mematung. Gue tepuk bahu dia. Go. Oit, tadi itu beneran bukan apa-apa kok, gue malah anggap anak lo batu tadi. Bagas menarik bahu gue, terus bisikan sesuatu di telinga gue. Go. Lo bawa anak gue dari sini masih kesegel, awas aja kalau pas balik ke sini dia udah lost doll, gue panggang lo di halaman belakang. Ah elo, jadi barbek dong gue. Iya, lo bisa pegang ucapan gue. Gue cuma anggap anak lo kayak anak kecil kok. Santai. Justru karena itu juga gue nggak bisa santai, go. Gimana, lupain aja. Asal lo sayang sama dia kayak biasanya, udah cukup. Bersambung.